Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dava Saputra dari gugus 2 Gemini AI. Di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang bullying. Jadi pengertian tentang bullying itu lebih mengarah kepada penindasan yang bisa menuju bisa nonverbal maupun secara fisik. Jadi bullying secara nonverbal yaitu contohnya itu bisa bullying secara nonverbal itu bisa seperti pemfitnahan atau berita-berita hoax yang mampu menghancurkan reputasi seseorang. Dan bullying secara fisik itu menuju kepada fisik seperti penganiayaan ataupun lain sebagainya. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penanganan bullying yang dari langkah korban dulu. Nah, si korban itu harus berani bicara atau speak up, terus mencari bantuan teman yang mendukung korban. Terus juga ada langkah saksi, contohnya kita sebagai saksi kita harus berani melaporkan kejadian bullying tersebut. Ada juga pendekatan kepada pelaku, jadi kita itu mengedukasi si pelaku bahwa tindakannya itu salah dan melanggar aturan, bisa juga dipidana. Nah, pencegahan bullying dimulai dari individu. Nah, dari individu kita harus berani bilang tidak jika kita tidak nyaman, terus harus saling menghargai, terus tidak ikut-ikutan membuli orang tersebut. Terus juga ada dari teman sebaya. Jadi kita sebagai teman korban itu harus mendukung korban supaya bisa bicara. Terus ada kampus, di lingkungan kampus itu kita bisa membangun bimbingan konseling atau apa, pengaduan korban bullying dan segala macam. Terus juga kita bisa kampanye anti bullying. Kita bisa membangun budaya anti bullying di kampus, jadi dengan menguatkan solidaritas, menjaga toleransi, dan menjaga kebersamaan, terus juga saling mendukung antar mahasiswa. Begitu, teman-teman. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi yang digunakan oleh dokter gigi dan bagaimana cara mencegahnya supaya kita tidak terkena sakit gigi. Yang pertama itu teknologi yang digunakan oleh dokter gigi itu ada pemindai intraoral. Pemindai intraoral itu adalah perangkat digital untuk mengambil gambar 3 dimensi pada rongga mulut. Nah, yang kedua itu ada laser gigi. Laser gigi adalah teknologi kedokteran canggih untuk menggunakan sinar energi cahaya terfokus untuk melakukan berbagai prosedur pada jaringan kera gigi dan jaringan lunak gizi mulut. Nah, yang terakhir itu ada rasiografi digital. Rasiografi digital adalah teknik penatraan gigi yang menggunakan sensor digital. Nah, terus saya juga akan menjelaskan tentang bagaimana nih cara mencegahnya supaya kita tidak sakit gigi. Yang pertama itu kita harus membersihkan mulut kita yang baik dengan membersihkan menyikat gigi 2 kali sehari. Lebih baik kita sebelum tidur itu menyikat gigi. Nah, yang kedua itu tidak merokok atau nge-vape karena bisa menyebabkan gigi kita kuning. Nah, yang ketiga hindari makanan yang bermanis. Oke, dadah. Peran teknologi dalam kedokteran gigi adalah mengintegrasikan alat, bahan, dan metode digital dan berbasis komputer untuk meningkatkan diagnosis, perawatan, dan pencegahan masalah gigi. Jenis-jenis teknologi dalam kedokteran gigi: digitalisasi diagnosis, sinar X digital menghasilkan gambar gigi yang lebih detail dan paparan radiasi yang lebih rendah, manufaktur CAED, CAM, dan pencegahan 3D, sistem CAD, CAM, desain dan manufaktur pembantuan komputer. Di sini saya akan menjelaskan pengertian beserta contohnya dari materi yang telah saya dapatkan di hari Jumat. Salah satunya yaitu tentang pergaulan bebas. Pergaulan bebas merupakan sesuatu tindakan menyimpang yang melewati batas norma-norma yang seharusnya, seperti norma hukum, norma agama, dan tindakan negatif lainnya. Contohnya yaitu seks bebas, minum minuman beralkohol, narkoba, dan kenakalan
faktornya. Terima kasih. Faktor penyebab pergaulan bebas ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor usia, faktor agama, faktor keluarga, kontrol diri, hilangnya rasa malu. Kalau untuk faktor eksternal sendiri, yaitu dari lingkungan pergaulan, faktor ekonomi, dan faktor teknologi dan sosial media. Salah satu dampak penyebab pergaulan bebas sendiri yaitu rasa rendah diri, rasa malu, depresi, trauma, hilangnya kepercayaan diri, lalu hilangnya tujuan hidup, dan penurunan motivasi. Halo, perkenalkan nama saya Adi Reza Ramadana, saya dari gugus 2 dan saya akan Halo, perkenalkan nama saya Adi Reza Ramadana dari gugus 2. Saya akan mempresentasikan materi yang saya catat yang disampaikan oleh Bank Indonesia. Sebelumnya kalian sudah tahu apa itu Bank Indonesia? Bank Indonesia merupakan lembaga negara yang independen yang memiliki tujuan tunggal untuk menstabilkan nilai rupiah. Nah, Bank Indonesia ini memiliki 3 tugas seperti kebijakan moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan atau yang biasa disebut makroprudensial. Nah, apa sih kebijakan moneter? Kebijakan moneter bertujuan menjaga stabilan nilai rupiah dengan sasaran utama inflasi, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang sehat. Nah, sedangkan sistem pembayaran itu terdiri dari mengatur, mengelola, dan menjaga kelancaran sistem pembayaran demi mendukung pertumbuhan ekonomi dan keuangan digital. Dan yang terakhir, stabilitas sistem keuangan. Ini di bidang ini mengawasi aspek makroprudensial perbankan dan sistem keuangan secara keseluruhan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal Tazani, bisa dipanggil Haikal, dan saya dari gugus 2 atau Gemini AI. Saya dari prodi Informatika. Nah, untuk tugas dan wewenang Bank Indonesia yaitu yang pertama stabilitas moneter, dan yang kedua stabilitas sistem keuangan, dan yang ketiga yaitu stabilitas sistem pembayaran. Nah, dari Bank Indonesia juga ada kebijakan utama Bank Indonesia. Yang pertama kebijakan moneter, dan yang kedua kebijakan makroprudensial, dan yang ketiga kebijakan sistem pembayaran. Sudah. Implementasi pengawasan sistem pembayaran di daerah, Bank Indonesia membangun infrastruktur seperti QRIS untuk memperluas inklusi digital di daerah yang belum merata. Tujuannya untuk memastikan kelancaran, kecepatan, ketetapan, dan keamanan sistem pembayaran yang terintegrasi dan berdaya tahan. Implementasi pengolahan uang rupiah di daerah, Bank Indonesia bertanggung jawab untuk perancangan, pencetakan, pengukuran, pengedaran, pencabutan, dan penarikan dan pemusnahan rupiah. Nah, ini Bank Indonesia bertanggung jawab untuk menstabilkan harga rupiah supaya layak edar dan memperpanjang masa pakainya. Manajemen internasional, Bank Indonesia berfungsi untuk penukaran uang asing dan harga rupiah agar tetap stabil, untuk menjaga harga rupiah tetap stabil, tidak terlalu naik dan tidak turun terlalu banyak. Sekian, terima kasih.